Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah semuanya yang kami hormati, kami muliakan, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih berada di bulan Syawal ya. Karena itu saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kalau Bapak Ibu suka makan ketupat, lebih enak kalau dimakan dengan ikan patin. Ngaturaken sedaya lepat, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kami akan membaca cuplikan kitab Bidayatul Hidayah, praktek wudhu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Mangke saged kita bandingkan dengan praktek wudhu kula njenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma majlis lil wudhu'i mustaqbilal qiblati ala mawdhi'in murtafi'in kaila yusibakar rasyas. Pertama, wudhu yang dipraktekkan Imam Ghazali itu menghadap kiblat dan diawali dengan thumma ghsil yadaika thalathan, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Nah, sambil membaca doa begini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nek kula jenengan mboten hafal lafate, diganti dengan bahasa kula jenengan, ya Allah, saya berlindung dari godaan setan dan saya berlindung kepadamu, jangan sampai setan hadir kembali menggodaku. Ngoten. Nah, jadi setiap gerakan itu ada doanya. Nah, sambil membasuh kedua tangan, telapak tangan ini, enten dungane Pak ternyata. Dungane ngeten. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar hidup saya senantiasa Engkau berkati. Wa a'udzubika minas su'i wal halakah, dan saya berlindung kepadamu dari perkara yang jelek
dan perkara yang bisa menimbulkan kerusakan dan kehancuran dalam hidupku. Nah, jadi dungane pertama, ya Allah, saya berlindung dari godaan setan dan saya berlindung jangan sampai setan hadir kembali menggodaku. Mantun ngoten donga, ya Allah, berilah kepadaku hidup yang penuh berkah dan saya berlindung kepadamu dari perkara yang jelek dan menimbulkan kerusakan dan kehancuran dalam hidupku. Nah, baru setelah itu niat wudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Ya rada suwe Pak, tengok. Wong iki belum mulai wudu ya. Nah, setelah itu kita jangan langsung membasuh wajah. Kalau jenengan setelah mencuci tangan, terus apa Pak? Menghirup hidung apa kemu dulu? Ternyata urutan Imam Ghazali niki watamat mat biha salasan. Berkumur sebanyak 3 kali. Wabali fi raddil ma'i lal ghalsomati. Dan kemudian berusaha agar air yang kita gunakan kumur itu sampai kepada pangkal tenggorokan. Wah. Illa ayyakuna shaiman, kecuali bagi orang yang puasa. Nah, jadi prakteknya nek ngono berarti ndangak terus ngoten niku. Nah, hati-hati nek poso langsung lebu, batal posone. Nah, makanya beliau itu dilakukan kecuali bagi orang puasa, sebab kalau siang hari bagi orang yang puasa kita tidak disunahkan untuk berkumur, tapi malah hukumnya makruh. Jadi sunnah berkumur adalah bagi orang yang tidak puasa. Nah, ternyata saat kumur niku enten donga ninggian. Jadi ketika kita kumur 3 kali donga ngeten, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, tolonglah kami agar lesan yang aku miliki ini senantiasa membaca kitabmu, rajin membaca Al-Quran, wa kathrati dzikri, dan memperbanyak zikir. Kula tadi nyoba praktek tapi mergo niki wis komat, ya tak batin ngoten mawon. Langsung ngeten, ya Allah, kula praktek wudu kaya Imam Ghazali ngoten mawon. Nah wis dipadakno ngono. Diwaca gak nututi wisan, Pak. Masya Allah, kaya ngeten nggih. Makanya Imam Ghazali itu ya Allah, di dalam satu riwayat sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu ditunjukkan oleh Allah salah satu istilahnya karomah apa. Jadi Imam Ghazali belum lahir sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa nanti itu ada umat yang punya keilmuan luar biasa. Makanya kalau ada persoalan apapun, baik mencangkut fikih, akidah, pokoknya masalah Islam lahir dan batin, di zaman Imam Ghazali yang tidak terpecahkan, ditanyakan Imam Ghazali mesti beres. Jadi beliau itu Pak bukan hanya ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli usul fikih, ahli tasawuf, ahli filsafat, ya. Masya Allah, bukunya luar biasa. Ya, sampai disujuki Hujjatul Islam wal Muslimin. Jadi pokoknya ono persoalan apapun yang dialami oleh umat Islam nggak beres,
ditanyakan Imam Ghazali pasti beres dan terpecahkan. Makanya disebut hujjahnya orang Islam, ya. Sandarannya orang Islam zaman itu adalah Imam Ghazali, ya. Kemudian setelah itu kita wastansyik, menghirup air ke dalam hidung salasan 3 kali, wastansyir ma fil anfi min rudhubatin, dan kemudian ngebresno juga 3 kali. Disedotno terus dilepeh maneh, kok dilepeh ya, digebresno 3 kali. Nah saat itu tadi kumur dungane, ya Allah mudah-mudahan lisanku ini engkau tolong untuk rajin membaca Al-Quran dan rajin berzikir. Ketika menghirup air ke dalam hidung dan kemudian menggebreskan kembali, dungane ngeten, Allahumma arrihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, semoga engkau berkenan untuk menciumkan membaukan gondone swarga di dalam hidungku, agar hidungku ini kelak termasuk hidung yang bau aroma surga. Wa anta anni radin, sedangkan engkau kepadaku ridho. Nek kapan hidungku ini berkenan engkau ciumkan baunya surga. Wa fil istinsyar, dan ketika ngebresno niku ndongane ngeten, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idar. Ya Allah, pun ngantos hidung saya ini mencium aroma neraka dan wasuidar. Neraka itu adalah merupakan tempat kembali rumah yang paling jelek, ya. Jadi nanti dieling-eling Pak, pas ngepres, ya Allah mudah-mudahan hidungku engkau jauhkan dari aroma neraka. Tapi ketika nyedot, ya Allah izinkan kami agar hidungku ini mencium baunya surga. Ya, kalau mencium, nah ingat hidung, ingat aroma surga, jangan sampai mencium baunya neraka. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu baru kita membasuh wajah. Sambil membasuh wajah, dungane malah duwawa niki. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika. Ya Allah, hendaklah engkau memberikan sinar wajahku, sinarnya putih bersih seperti sinarnya para kekasihmu. Ya Allah, semoga engkau menyinari wajahku ini sebagaimana sinar yang kau berikan kepada para wali-walimu, para kekasihmu. Nah, wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu adaika. Pun ngantos wajahku ini menjadi hitam kelam sebagaimana nanti di akhirat wajah-wajah musuhmu menjadi hitam pekat dan hitam kelam. Nah ini, jadi diminta mulai sekarang ketika membasuh muka, ya Allah muga-muga jenengan paringi sinar wajahku ini sebagaimana engkau memberikan sinar dan cahaya kepada wajahnya para kekasih dan walimu. Dan jangan sampai engkau menjadikan wajahku ini hitam kelam ketika nanti di akhirat semua wajah-wajah musuhmu, sinten musuh Gusti Allah? Ya orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, wajahnya menjadi hitam kelam. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, nanti orang yang ahli wudhu itu disebutkan di dalam satu hadis oleh Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati
ghurram muhajjalin min atharil wudu. Jadi nanti yang membedakan umatnya Nabi Muhammad ya dengan umat-umat yang lain tentunya itu adalah dilihat dari sinar wajah dan tangan serta anggota wudu semuanya. Faman aradha ayyutila ghurratahu falyafal. Barang siapa yang kepingin semua anggota badan yang dibasuh saat wudu itu bersinar panjang, dawa, ya, gemerlap, hendaklah dia memanjangkan. Ya, kalau batasnya itu mungkin sampai siku mungkin rodok didawakno, aja sampai ngepres kira-kira gitulah. Kalau kita itu hanya batas minimalnya itu adalah mata kaki mungkin sampai betis begitulah. Nek paha ya ojo lah keplek kabelan. Ya, jadi memanjangkan basuhannya karena nanti seluruh anggota tubuh kita yang kita basuh saat wudu mulai dari muka, ujung rambut sampai ujung kaki itu akan bercahaya. Nah, sehingga doanya Imam Ghazali seperti itu ketika membasuh wajah, ya Allah, semoga Engkau memberikan sinar wajahku putih bersih seperti putihnya wajah kekasihmu, dan jangan sampai wajahku ini menjadi hitam kelam sebagaimana hitam kelamnya musuh-musuhmu. Nah, ngaten. Nah, bagi orang yang punya jenggot itu ada tambahan sunnahnya. Wala tatruk takhlila lihyah. Jangan sampai lupa. Ternyata nyelan-nyelani dengan air waktu jenggot niki termasuk bagian dari sunnah wudu yang bisa menambah pahala. Nah, umumnya niki wong Arab sing jenggote dawa-dawa. Lah kula jenengan kula niki ajeng ngingu niku tumbuhe arang-arang, Pak. Dadi ya akhir tambah dadi kaya wedhus ngono. Nggih. Dadi akhir ya tak potong nek wong tumbuhe iku gak kerep akhire dawa-dawa nyelocos ngeten. Ya ngerti nek iki sunah ngian. Napa diobati enten obate ta niku? Nggih. Bae disemprot obat terus iso ketel ngono. Bae dereng nyanti nyoba ngian. Niki. Nah, jadi itu ketika membasuh wajah seperti itu. Nah, baru setelah itu membasuh kedua tangan. Bapak Ibu, ketika membasuh kedua tangan, pertama kan tangan kanan. Dungane niki ngeten. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Jadi karena nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur itu kan kumpul di padang mahsyar, kita akan menunggu kita dihisab. Nah, saat itulah kita akan mendapatkan catatan amal masing-masing. Ada yang nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan, ada yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Di dalam surat Al-Waqi'ah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nek kula jenengan kok ditakdirkan menerima catatan amal dengan tangan kanan, kita jelas termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tempat kita fi jannatin na'im. Tapi kalau catatan amal tangan kiri nerimone, naudzubillah, alamat kita menjadi golongan orang-orang yang celaka. Sehingga ketika wudu dan membasuh tangan kanan, dengan Imam Ghazali, Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, muka-muka nanti Engkau memberikan catatan amal kepadaku dengan tangan kanan. Tolonglah kami ya Allah. Semoga kelak
engkau memberikan catatan amalku dengan tangan kanan. Wahasibni hisabay yasiro, dan hisablah kami dengan hisab yang mudah dan cepat. Nah, itu kalau tangan kanan. Tadi nanti kalau jenengan nih praktek wudu, begitu membasuh tangan kanan eling, ya Allah, muga-muga jenengan memberikan catatan amal kami dengan tangan kanan dan menghisapku dengan hisap yang mudah dan cepat. Nah, wa inda ghusli shimal, ketika membasuh tangan kiri, dungone Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya berlindung kepadamu, antu'tiani kitabi bishmali, pun ngantos engkau memberikan catatan amalku dengan tangan kiri. Au min warai dhuhri, atau memberikan catatan amalku saya menerima dalam keadaan membelakangimu. Jadi ditaruh belakang, bisa jadi kiri, bisa jadi gak madep nang Gusti Allah, tapi dengan membelakangi, enggak dari depan. Itu. Yes, ngoten. Wong kula mboten apal niki dan sing Arab, nggih. Nanti bahasa Indonesia wong niki Imam Ghazali kan memang wong Arab. Lah kula jenengan wong Jawa ya ta wong cara Jawa mawon. Ya Allah pun ngantos, ya Allah pun ngantos jenengan memberikan catatan amal kula dengan tangan kiri po. Nek saged nggih tangan kanan po. Ngono nggih po mboten napa-napa jenengan Jawa. Jare malaikat kok po-po erek ngono. Jadi wong asli Jawa. Nah, setelah kita membasuh kedua tangan, kan mengusap rambut, ya. Bapak Ibu, Imam Ghazali ini kalau membasuh, mboten kaya kula jenengan cuma sedikit, tapi tangannya, jadi niki keseluruhan rambut ini, ya. Kalau kula jenengan membasuhnya seperti itu, dan setiap wudhu diratakan seperti ini, nggak hanya dibasuhnya gitu aja, maka kalau sentuhan laki perempuan meskipun itu bukan mahram termasuk istri kita, maka tidak membatalkan wudhu, karena itu adalah pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i hanya 3 helai minimal, maka kalau sentuhan dengan istri kita tetap wudhu. Nah, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu,
Niku harapannya Bapak Ibu. Dilalah suatu ketika nggak disengaja kedua juragan ini ngutus budaknya, yang satu budak laki-laki, yang satu budak perempuan, gak janjian, moro-moro dikongkon nanggone cara sakniki nggih kampung sebelah ngoten lah, membeli sesuatu. Dilalah niki nggih ngoten. Pas di tengah jalan ketemu. Wah, bareng ketemu tidak disia-siakan kesempatan itu. Langsung budak perempuan ini dicegat karo sing lanang. Masya Allah dek, sudah lama saya membayangkan keadaan seperti ini. Sudah lama aku kepingin berduaan seperti Anda saat ini. Ya, umpama cara saat niku kapalmu begitu cepat berangkat, tak ada riak ombak atau kedebur gelombang yang mengisyaratkan lambaian tangan atau apa. Kapalmu mengepak begitu indah di antara bintang gemintang, engkau pun cepat menghilang. Jika aku terus merasa galau, begitulah caraku mengurai kalau. Jika aku tak lagi bisa tertawa, begitulah caraku menelan duka. Kepada mega yang berarak jingga, akan ku alamatkan perih ini, sebab aku yakin esok hari rindu-rindu ini akan menjelma menjadi bunga. Ada angin seret niki, pas musim panas itu kena asap panasnya niki, podo karo kula jenengan niku nang knalpot niku lho. Wes niku panas ora bergosong. Yo saestu. Kula nate pas umroh musim panas, Masya Allah. Niki apa? Ikhram dicup air zam-zam, digel kudung, gorong sampai berapa meter sudah kering. Nggo saking panasnya. Saestu. Jadi ngejak wong tawaf, ngejak wong rombongan umroh nggak wani waktu siang, ngenteni bengi. Wong bengi ku udarane ku panas kaya awan. Saestu niku. Masya Allah. Lah begitu melawai tengah, diceritakan dalam riwayatnya hampir dia itu mati kehausan. Saat itulah ketemu seorang ulama atau saiki rohib lah nggih, pendeta, tapi dari Bani Israel. Kalau kita ya syekh, ulama, kiai. Awak mikir apa le? Ngapunten, kulo haus, sudah lari ke sana kemari, matus itu yang mboten enten. Memang di padang Sahara seperti ini nggak ada air, nggak ada air. Sementara kampung sebelah masih jauh. Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah mohon pertolongan? Jatah jawabnya, mana mungkin doaku diterima oleh Allah. Aku tidak punya amal soleh yang bisa mendukung agar doaku ini diterima karo Gusti Allah. Baiklah kalau begitu, aku tak ndonga, aminono di belakangku. Akhirnya ulama niki, pendeta niki ndonga. Sing ngami ini pemuda yang terengah-engah hampir mati kehausan wau. Bareng mari ndonga, akhirnya dijak melaku bareng. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah keajaiban. Nah, bahasa ini karomah, pertolongan Allah datang. Udara menjadi sejuk, matahari yang panas tertutup oleh mendung.
Akhirnya sampai kemudian masuk sebuah perkampungan, Bani Israel datang. Alhamdulillah, doa kita dijawab oleh Allah dan engkau diselamatkan dari mati kehausan. Sekarang kita berpisah. Aku mau melanjutkan ke tempatku, silakan Anda pulang. Dikiranya Pak, ndonga niku mandi mergo orang Bani Israel iku mau. Umpama cara kula, oh panjene dongaku mandi wong aku kiai kan ngoten nggih. Tapi dilalah begitu berpisah mendung tidak mengikuti orang Bani Israel seorang kiai tadi, tapi mengikuti anak muda ini. Akhirnya penasaran, cek kurang ajar mendungi kira-kira ngoten. Wong aku sing ndonga kok malah gak ikut aku. Akhirnya anak ini dipanggil, le, manduk kok dhisik. Kamu tadi bilang tidak punya amal soleh yang bisa mendukung agar doamu dikabulkan Allah. Demi Allah, itu bukan karena doaku, tapi aminmu yang diterima oleh Allah. Sing wali ku dudu aku, tapi awakmu. Kira-kira ngoten lah Pak. Sing duwe karomah itu adalah kamu. Allah memuliakanmu, bukan aku. Nah, cito sekarang sebenarnya apa yang terjadi? Nggih. Niku aku kebetulan, kula niku khilaf. Kula enggak ada pacar. Mumpung gak ono wong, mau saya ajak berbuat tidak senonoh. Kira-kira cari sakniki ajeng kula lambung titik lah ngoten. Cek rasane kan ngoten nggih. Mosok teko doan tok. Ndilalah dia mengucapkan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Nah, akhirnya kula izin kula mlayu niki. Oh, berarti itu diterima oleh Allah. Makanya Kanjeng Nabi kan dawuh, barang siapa yang berniat melakukan satu kejahatan, barang siapa yang berniat melakukan maksiat tapi tidak jadi, maka dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah saat itulah berarti nek ngono ya krana perbuatan maksiat sing gak jadi kok lakon, itulah Allah mau mendapatkan karomah kemuliaan yang luar biasa dari Gusti Allah. Dongamu aminmu sing diterima duduk dongaku. Nah itu makanya yang kedua, di samping orang yang bersahabat karena Allah adalah ketika ada dua sejoli, salah satunya mengadak perbuatan yang tidak senonoh, yang kemudian yang satu bilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu nanti termasuk golongan kedua yang akan mendapatkan naungan selama tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di saat membasuh kepala, membasuh rambut, kemudian dungone, ya Allah, semoga engkau memberikan payung kepadaku kelak di hari kiamat, di saat tidak ada payung kecuali payung saking panjenengan wahai Tuhanku. Nah, ngaten. Dan dungone malih Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Jenengan lindungi ya Allah kulitku dan rambutku dari sentuhan api neraka. Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, setelah membasuh kepala, membasuh apa? Telinga. Ketika membasuh telinga niku nggih ndonga maneh Imam Ghazali. Ndongane ngeten. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula. Ya Allah, mudah-mudahan engkau menjadikan aku termasuk golongan orang-orang yang seneng ngrungokno ucapan-ucapan sing bagus. Termasuk pengajian niki ucapan bagus napa mboten? Nah, ya Allah, telinga saya inilah supaya menjadi telinga seperti telinganya hambamu yang soleh yang senang mendengarkan hal-hal yang bagus. Fayattabi'una ahsana, dan setelah mendengar berusaha untuk mengikuti dan melakukannya, mengamalkannya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abror. Ya Allah, mudah-mudahan telinga saya ini kelak bisa mendengar seruan orang-orang yang ahli surga
dan engkau masukkan aku menjadi golongan orang-orang yang baik. Ngoten ya. Itu. Jadi ketika kula jenengan nanti membasuh telinga langsung donga, ya Allah muga-muga kuping kula niki lho seneng ngrungokno hal-hal yang baik sebagaimana telinganya orang-orang soleh dan mengikuti dan menjalankan apa yang kami dengar dari kebaikan itu. Kurang berapa menit niki? Nah, ini terakhir berarti kaki langsung aja jojok ya. Kan wis gak ono maneh. Nah, ketika membasuh kaki donga ngaten, Allahumma tsabbit qadami alas siratil mustaqim. Karena ketika kita nanti sudah menerima catatan amal, apakah tangan kanan atau tangan kiri, untuk menentukan nasib kita di surga atau neraka harus melewati satu jembatan, namanya apa? Siratul mustaqim. Ternyata siratul mustaqim itu jembatannya kalau di dalam satu riwayat kan diterangkan bukan seperti jembatan pada umumnya niki. Sampai-sampai diriwayatkan dalam hadisnya itu rambut dipecah jadi pinten? Dibelah jadi pitu. Jangankan rambut, Pak. Cagak listrik gurung karo iso kan ngoten nih. Dari rambut ini dipecah jadi 7. Loh rambut. Apa kena dilewati? Logika gak mungkin kula jenengan iso selamat. Ya, yang bisa selamat adalah pertolongane dan welase Gusti Allah. Karena itu dongane Imam Ghazali ngeten, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, ketika nanti melewati siratul mustaqim jangan sampai goyang. Nah, kaki ini goyang. Sebab nek goyang kepleset di bawahnya sudah apa? Ada neraka yang bertingkat-tingkat. Nah, itu ketika membasuh kaki kanan. Allah, nah kalau wa inda ghuslil yusra, ketika membasuh kaki kiri, dongane ngaten, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami ala sirati finnar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu pun ngantos kaki saya nanti ketika melewati siratal mustaqim terpeleset sehingga jatuh ke dalam neraka. Nah, jadi ketika kula nanti jenengan praktek wudu begitu membasuh kaki, ya Allah, semoga engkau menjadikan kakiku nanti ketika melewati siratal mustaqim tidak sampai goyah dan jangan sampai terpeleset ke dalam jurang api neraka. Ngoten. Yes. Sudah selesai Pak niki. Jadi selama ini praktek kula jenengan saya juga tahunya nggih maca niki wau. Ya dadi nggih padha gurung praktek iki. Pengajine saiki mau. Masya Allah, ternyata bukan hanya sekedar membasuh ya. Kalau diamalkan saya itu wah seperti ini. Semua itu dalam rangka kula jenengan bukan hanya membasuh menghilangkan hadas kecil, tapi ada unsur lahir dan batin. Ini kan hakikatnya kan untuk keselamatan dunia akhirat wudu niku. Ya. Jadi makanya hadis Nabi itu sebenarnya wudu kita itu dari tetesan air, setiap basuhan itu adalah menggugurkan dosa-dosa bersamaan dengan tetesan air yang mengalir itu. Ya, jadi tadi mau kula jenengan ngelamun pertama kali mencuci tangan. Kula nggih ambek ngapalno iki. Ditutup. Dungane, ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan dan jangan sampai setan datang kembali menggodaku. Nah, ketika nyet tangan, kemudian ketika itu berkumur, ya Allah, tolonglah kami agar lesan kami engkau bantu untuk tekun membaca kitabmu Al-Quran dan untuk senantiasa rajin berzikir menyebut namamu. Lisan.
Ketika itu hidung. Nah, ketika menghirup hidung dan ngebresno maneh, ngeluarkan, ya Allah, semoga hidungku kelak Engkau izinkan mencium baunya surga, dan jangan sampai menjadi golongan hidung yang mencium baunya neraka. Kan gampang Pak sakjane yo. Sampai angen-angen ya niki. Terus kemudian mari hidung kemudian membasuh wajah. Ya Allah, sinarkanlah, jadikan wajahku ini bersinar putih bersih seperti Engkau menyinari para wajahnya para kekasih dan para walimu. Kan ngoten. Jangan sampai Engkau menjadikan wajahku hitam kelam sebagaimana wajah-wajah musuhmu nanti di akhirat. Nah, iswari wajah terus membasuh kedua tangan. Ya Allah, agar tanganku ini nanti kelak menerima catatan amal dengan tangan kanan, dan jangan Kau memberikan catatan amal dengan tangan kiri. Nah, wis mari tangan membasuh rambut. Ya Allah, semoga Engkau memayungi, meniupi apa? Ya memayungi lah ya. Memayungi kepalaku dari panasnya yang mangkano panas ngono ya. Ya Allah, Engkau payungi, tutupi kepalaku ketika pada hari nanti tidak ada yup-yupan, tidak ada payung kecuali payungmu. Ya, ngono. Terus mari payung kepala, terus telinga. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini sebagaimana Engkau menjadikan telinganya orang-orang yang soleh, yang senang mendengarkan kebajikan, fayattabi'una ahsana, dan senang mengikuti hal-hal yang baik yang sudah didengar itu. Ngono. Wes mari ka telinga, kemudian kaki. Ya Allah, semoga kakiku nanti jangan sampai menjadi kaki yang terpeleset ke dalam jurang api neraka. Hendaklah kakiku nanti ketika melewati menjadi kaki yang kokoh, yang tidak goyah, dan jangan sampai terpeleset ke dalam jurang api neraka. Pun ngoten tungane. Saat ini dipraktekno bareng-bareng. Sebab nek gak dipraktekno ya lali Pak, nek kesusu. Berarti ini kudu tenang sambil eling-eling apa. Nek lali, kok lali kabeh? Wis Gusti, kula mantun ngaji kali Pak Jazil. Pokoke mulai awal akhir wudu kula niki kula kepengin seperti dongane Imam Ghazali. Wis ngoten mawon wis. Beres sisan jare malaikat iya ya. Ngono. Wis gampang. Wis gak usah dirinci, Pak. Saya kira demikian ya. Saya kemarin itu sowan yai itu ngeten. Nggih nembe wau dalu. Ya Allah Yai, ngapunten kula niki kepengin saged istiqomah nglakoni sing sae. Wiritan saking jenengan, kadang nggih saged, kadang mboten. Ya nek dawuh ngeten. Iya le, istiqomah memang angel. Sing penting wis tau dilakoni. Lah kaya ngeten iki, sing penting wis dipelajari. Muga-muga semoga kula jenengan diparing hidayah. Kalaulah suatu saat nanti dipanggil, muga-muga dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.